Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rektor, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia saya dapat bertemu, dapat berbincang, dapat belajar dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya tidak ingin mulai sebelum berkomentar tentang ayat yang dipilih tadi. Tadi dibacakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadhurrullaha syai'a. Ayat ini pelajaran buat kita. Ayat ini turun setelah perang Uhud. Sebahagian sahabat Nabi meninggalkan medan perang. Bahkan diduga ada yang goncang imannya sehingga meninggalkan Islam. Turun ayat ini. Ada satu penafsiran yang saya anggap baik sekali dari seorang pemikir Aljazair, Malik bin Nabi. Beliau berkata, ayat ini pelajaran buat kita semua, bahwa jangan menilai baik buruknya sesuatu dengan mengaitkannya pada sosok yang mengucapkannya. Sahabat-sahabat yang meninggalkan medan perang dan yang boleh jadi meninggalkan Islam itu karena mereka terkagum-kagum pada Nabi pada saat hidupnya, dan begitu tersebar bahwa beliau wafat, beliau meninggalkan. Ini karena mereka mengaitkan kebenaran dengan sosok manusia. Jangan pernah menilai baik buruknya sesuatu karena ada materi. Jangan pernah mengaitkan baik buruknya sesuatu karena ini diucapkan oleh profesor ini, itu, dan sebagainya. Nilailah baik buruknya sesuatu itu dari idenya, bukan dari orangnya. Walaupun itu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, selama ucapan itu bersumber dari pribadi beliau, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebagian sahabat Nabi, kalau Nabi berucap, itu bertanya, ahada ra'yun am huwa wahyun? Apa ini pendapat pribadimu atau ini wahyu? Kalau wahyu sami'na wa ata'na. Tapi kalau pribadi Nabi, boleh jadi beliau keliru. Nah, ini saya kira pilihan yang baik untuk mengingatkan kita dan untuk menjadikan kita ketika menilai atau membaca tafsir-tafsir dari siapapun, termasuk orang-orang yang kita kagumi, jadikanlah kebenaran baik atau buruknya sesuatu itu berdasarkan ide yang disampaikannya. Itu yang pertama. Nah, tafsir karya ulama Indonesia cukup banyak, tetapi tidak banyak yang komplit 30 juz. Itu satu. Dan tidak banyak juga yang dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Turjumanul Mustafid
karya Abdul Rauf Singkel, Allah yarhamu, itu dinilai sebagai kitab tafsir berbahasa Melayu pertama yang komplit. Walaupun perbedaan pendapat ada, itu dinilai, ada yang menilainya terjemahan dari tafsir Al-Baydawi. Snokor-Holonyo berpendapat begitu. Tetapi tafsir Al-Baydawi panjang ini tidak pendek, sehingga ada yang menilai bahwa itu adalah terjemahan dari tafsir Al-Jalalain. Betapapun saya tidak ingin masuk kepada ini terjemahan atau bukan, tetapi yang jelas bahwa beliau perintis penafsiran Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Kita ingin ini kembali. Rintisan ini perlu sekarang. Kalau kita mau cari, siapa yang bisa merintis, menulis tafsir Al-Quran dalam bahasa Inggris? Yang pertama lakukan itu Muhammad Asad, orang Austria yang asalnya Yahudi. Tetapi itu Yahudi yang baik, bukan Zionis. Saya bermimpi ketika kita mengenang Syekh Abdul Rauf Singkel yang tafsirnya itu berpengaruh selama 3 abad. Beliau wafat tahun 1690-an. Saya bermimpi ada tafsir yang bisa memperkenalkan Indonesia bahwa ini dalam bahasa Inggris. Itu kita, walaupun isinya boleh jadi sebagian kita tidak setuju. Apalagi kalau kita bicara tafsir Al-Baydawi. Ada di tafsir Al-Baydawi. Nah, ini di pesantren-pesantren pasti masih dibaca sekarang ya. Ada di tafsir Al-Baydawi dikutip hadis la tatara'a narahuma, tidak boleh saling terlihat api yang digunakan memasak antara apinya orang Muslim dan apinya orang Yahudi. Terus dia berkata, itu firman Allah, wala tattakhidul yahuda wan nasara auliya, adalah larangan mempekerjakan orang Yahudi. Ini nggak bisa. Itu dibantah sudah oleh ulama-ulama yang lain. Tapi kita berkata itu pada masanya. Pada masa kita situasi telah berbeda. Jadi walaupun kita membaca, kita kritis. Betapapun Syekh Abdul Rauf Singkel adalah perintis yang harus kita hormati dan kita ikuti jejak beliau dalam hal yang benar. Saya pindah. Syekh Nawawi Banten, Allah yarham. Ini orang sangat istimewa. Jangan pernah menduga bahwa yang superior itu dalam bidang agama orang Arab. Tidak. Beliau gurunya orang Arab. Sampai dikenal sebagai apa? Sayyidu Ulama'il Hijaz. Beliau diminta mengajar di Al-Azhar. Orang dari mana? Dari Serang. Ini pewarisnya. Terus sebabnya saya selalu bilang, ini perlu didorong ini. Kenapa Syekh Nawawi mendapat tempat yang begitu besar? Kalau kita baca tafsirnya,
Saya itu terkagum-kagum baca nama tafsirnya dan mukaddimahnya. Rahasianya ada di sana. Nama tafsirnya Marah lagi. Marah itu atau marah itu tempat istirahat. Labid itu orang yang menetap. Dia merasa beristirahat ketika membaca Al-Quran. Dia menetap di sana, tapi dia bersahabat dengan Al-Quran. Anda mau bersahabat dengan Al-Quran, dia beritahu Anda rahasia-rahasianya. Saya baru tadi cerita soal Al-Ibriz, almarhum ayah sahabat karib saya, Gusmus. Itu pernah, menurut ulil albab, pernah ada satu orang memimpikan beliau. Itu saya ada tulis di tafsir saya, ada kesalahan, perbaiki. Melalui alam gaib dia kirim kemari pesan. Dan ternyata diperiksa. Itu kenapa? Karena bersahabat dengan Al-Quran. Nah, kita kembali kepada Syekh Nawawi Banten. Di mukaddimahnya beliau berkata, Amarani ba'dul a'izzah an aktubah fi tafsiril Qur'anil Majid. Saya diperintah, bukan diminta. Lihat tawadhu'nya, rendah hatinya. Saya diperintah oleh orang-orang mulia untuk menulis tafsir Al-Quran. Fataraddadtu zamanan tawilan. Saya ragu. Kenapa ragu, wahai imam? Jangan sampai saya termasuk kelompok orang yang dinyatakan Nabi man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maka. Ini orang takut. Tidak gampang-gampang tafsir. Ini sudah alim besar, ini masih takut dia menafsirkan. Memang itu. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan taqsya'iru minhu juludul ladzina amanu. Baru setelah itu wa tatma'innu qulubuhum. Ya kan? Setelah merasa takut, zamanan, waktu yang panjang, saya nggak bisa, takut saya salah. Terus beliau menulis apa? Maka saya menulis iqtidaan bis salafis saleh, mengikuti orang-orang alim sebelum saya. Baru ada hal yang menarik lagi dari mukaddimahnya. Li'anna li kulli zamanin tajdida. Allahu Akbar. Ini tahun berapa itu? Tahun 1890-an barangkali ya. Dia sudah bicara tentang tajdid. Setiap zaman, kenapa dia mau tulis? Saya tulis sekarang karena setiap zaman memerlukan tajdid. Itu di mukaddimah. Tajdid itu bukan berarti memberikan sesuatu yang baru, tidak harus baru. Sesuatu yang lama tapi sudah terlupakan itu tajdid. Kan? Sesuatu yang lama yang perlu tambahan argumentasi walaupun barangnya sama, itu tajdid. Tidak harus selalu yang baru. Sekian banyak pendapat-pendapat ulama lama yang sampai sekarang itu bagus sekali. Apalagi sebagian ulama kita itu punya istilah al-fiqhul iftiradi. Bagaimana kalau begini? Itu bahasanya belum terjadi, mereka sudah bayangkan. Itu berguna buat kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekh Nawawi. Sekali lagi, beliau sangat takut
salah, tetapi ingin untuk menjelaskan, mengikuti as-salafus saleh. Dari sini lahir apa yang dinamakan syarat-syarat seorang penafsir, supaya tidak keliru. Memang saya pernah waktu mengajar masih di Makassar, baca itu syarat-syaratnya Imam Suyuti, itu banyak sekali syarat-syaratnya. Ini Pak, tidak bisa Pak, kita ini syarat ini harus mengerti bahasa Arab dengan segala ininya, usul fikih ini. Saya jawab mereka, itu buat yang mau menafsirkan seluruh Al-Quran. Tapi kalau mau menafsirkan 1-2 ayat, tidak harus semuanya itu, ya kan? Dan itu untuk yang mau menafsirkan, bukan untuk yang mau menyampaikan tafsir. Beda itu, ya kan? Walaupun demikian, karena ini mahasiswa yang saya hadapi, ini Pak tidak bisa Pak, kita ini. Saya bilang begini deh, kita mari lihat syarat-syarat itu. Imam Suyuti berkata, syarat pertama sahhatul aqidah, akidahnya harus lurus. Saya bilang, kita ganti aja ini. Bagaimana? Objektivitas. Asal objektif, tidak harus. Anda boleh mengambil pendapat orientalis, asal dia objektif. Tidak harus sahhatul aqidah, akidahnya salah, tapi kalau benar, al-hikmatu dhalatul mu'min. Terus bagaimana ini? Saya bilang tidak usah perhatikan itu syarat. Hindari saja sebab-sebab kekeliruan. Sebab kekeliruan itu salah satu diantaranya tidak ngerti bahasa Arab. Atau menerjemahkan kata dalam bahasa Arab dari kamus-kamus modern. Itu bisa salah. Pernah tersebar itu Nabi Muhammad sebelum jadi nabi sesat dia itu. Kenapa? Itu kan di Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Dhal itu bukan berarti sesat. Tidak menemukan kebenaran itu juga dhal namanya. Antadilla ihdahuma, kalau ada dua perempuan, itu juga itu saya sudah beri saran, itu saya tidak tahu apa sudah diperbaiki atau tidak. Itu ayat yang menyatakan fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan antadilla. Diterjemahkan begini, kalau tidak ada dua orang lelaki, tidak ada seorang lelaki, maka dua orang perempuan. Masa tidak ada dua? Kalau bukan, beda enggak? Kalau bukan seorang lelaki, maka dua orang perempuan. Takut jangan sampai salah satu dari perempuan itu lupa, tubillah. Ya kan beda sudah ini. Tidak ngerti bahasa Arab. Ini bagus nih. Terjemahan artinya. Karena tidak mungkin Al-Quran itu dialih bahasakan. Mengalih bahasakan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia aja tidak mungkin. Terlalu kaya bahasa Jawa, ya. Apalagi Al-Quran, kita terjemahkan maknanya. Tapi jangan keliru. Di sini Al-Baqarah diartikan apa? Sapi betina. Kenapa betina? Karena ada tak marbuta. Itu bukan tak marbuta yang menunjukkan perempuan atau jenisnya. Itu jenis sapi. Ada yang liar, ada yang ini jantan atau tidak. Itu Baqarah, kawan. Tapi kekeliruan kita itu. Jadi
sebentar kita akan bicara lebih banyak tentang itu. Yang penting jangan pernah menduga sekali lagi bahwa kita bangsa Indonesia tidak mampu melebihi bangsa-bangsa lain walaupun yang bahasa ibunya bahasa Al-Quran. Sekali lagi buktinya kita mampu, asal kita mau belajar, kita bisa. Bahkan sampai sekarang saya anggota Majlis Hukama Al-Muslimin, pimpinan Syekh Al-Azhar. Itu majlis ini meminta agar mereka yang ditugaskan dari Al-Azhar, dari Abu Dhabi, itu ke Indonesia mempelajari apa? Bagaimana toleransi di Indonesia. Orang belajar sama kita toleransi. Kita mampu. Mudah-mudahan pemilu ini tidak membuktikan kita tidak mampu bertoleransi, ya kan? Tapi kita mampu. Orang mempelajari Pancasila itu terkagum-kagum. Bagaimana bisa bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Itu ulama-ulama kita tuh yang. Jadi kita mampu. Yang penting kita mau untuk itu. Itu kalau kita bicara Syekh Nawawi panjang kalau kita mau bicara tentang beliau, tapi saya kira yang saya ingin garis bawahi bagaimana tawadhu beliau, bagaimana rasa takut beliau, bagaimana kesungguhan beliau di dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga mampu memberi bekas yang sangat besar dalam pemikiran umat Islam khususnya pada masa lalu.